teman-teman, aku Evelyn dari Graciana Ministry, umurku 24 tahun. Di sini aku mau sedikit sharing mengenai pengalamanku ketika bergabung bersama Graciana Ministry. Jadi awalnya aku tertarik untuk pelayanan tamborin, namun di situ aku masih memiliki sedikit keraguan karena aku belum pernah mengikuti pelayanan dan juga tidak tahu bagaimana cara bermain tamborin. Nah, singkat cerita, di situ aku memutuskan untuk mencoba menghubungi pengurus Graciana Ministry yaitu Cik Peti. Dari situ ternyata sebelum aku bergabung menjadi tim Graciana Ministry, aku diajarkan dulu bagaimana cara bermain tamborin, gerakan-gerakannya dan juga basic-basicnya oleh salah satu tim dari Graciana Ministry. Selang beberapa minggu setelahnya baru diadakan audisi dan puji Tuhan aku dinyatakan lolos dan dapat bergabung dengan Graciana Ministry. Tidak berhenti sampai situ, setelah itu pun aku tetap dibimbing oleh teman-teman lain dan juga tetap diajari bagaimana caranya sampai aku bisa. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bidang tamborin tapi tidak memiliki basic sama sekali sama seperti aku, jangan khawatir karena di Graciana Ministry banyak teman-teman yang akan membimbing kita sampai dengan kita bisa. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan join. Shalom, nama saya Sela, usia saya 24 tahun. Di sini saya ingin sedikit cerita mengenai pengalaman saya mengikuti tamborin. Dulu waktu kecil hingga SMA, saya mengikuti tamborin. Kemudian saya kuliah dan kerja di luar kota, saya tidak aktif di gereja Isa Al-Masih dan tidak mengikuti tamborin lagi. Kemudian saya dapat kerja di Kudus dan waktu ibadah saya melihat ada iklan pembukaan kelas tamborin. Saya kemudian rindu ingin bergabung di tamborin, saya daftar, menghubungi kontak yang ada. Lalu saya diajar oleh senior-senior yang ada di Graciana Ministry. Senior-senior tersebut sabar dan baik-baik waktu melatih saya hingga akhirnya saya bisa ikut bergabung pelayanan kembali. Terima kasih. Pokoknya kamu harus ikut join di Graciana Ministry ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru.
bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya, saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya berpesan kepada saudara, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Karena hanya dekat dengan Tuhan, rasa aman dan nyaman itu pasti ada di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Saya yakin hari ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang mengubah kami, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang memilih kami Tuhan, Engkau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Yesus, Yesus pegang. Ini yang kami perlu Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Mari katakan lebih lagi, Yesus, Yesus. Mari pegang erat tangan kami. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Amin.
Mari Tuhan, biar pagi siang hari ini yang kami perlu. Ada hidup di luar kasih Bapa. Amin. Engkau alasan selamat. Katakan engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi engkau alasan. Engkau alasan selamatku hidup. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Engkau alasan kami Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan pegang hidup kami. Lebih Jesus. Engkau satu-satunya andalan kami Tuhan. Mari pegang hidup kami. Haleluya. Kami andalkan Engkau Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Biar tahun ini kami membuktikan, menyaksikan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam seluruh aspek kehidupan kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Biar penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Bahkan makin hari makin nyata Tuhan. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, gereja ini Tuhan. Penyertaan Tuhan terus dan makin terus Tuhan. Makin kuat kami rasakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami terus merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan sama-sama. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Bangkit. Sama-sama ya. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya.
Engkau menara kami Tuhan. Nama Yesus, lebih lagi nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus. Hey, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas. Nama Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Amin. Boleh bilang kanan kiri, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Saudara, semangat yang siap menerima firman Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, amin, amin. Apapun musim kita tahun ini, percayalah penyertaan Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakini Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan. Mari yakini ini Bapak Ibu. Yakini ini lagi bahwa Tuhan yang melindungi. Katakan sama-sama. Selalu menolongku, selalu
katakan lebih sungguh, Tuhan selalu menolong. Katakan dengan penuh iman, Dia Tuhan yang selalu, Dia Tuhan yang selalu, haleluya, selalu menolong. Kami percaya Tuhan selalu menjagamu. Kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Dia Tuhan yang selalu memelihara engkau, Dia Tuhan yang selalu melindungi engkau, Tuhan yang selalu memelihara engkau, menjaga engkau, bahkan segala musim hidupmu, Dia selalu ada. Tuhan, terima kasih siang hari ini, kami percaya Engkau terus menguatkan iman kami, Engkau terus menumbuh kembangkan iman kami, karena kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Tetapi segala musim hidup kami, ketika kami hidup di hadapan Engkau, maka Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siang hari ini, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Karuniakan roh hikmat dan wahyu, bahkan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak beri tempat dan kesempatan bagi iblis untuk mengambil bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Oleh berkat dan anugerah Tuhan, hari ini kita bersama-sama terus menikmati akan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Sepanjang hidup kita, firman Tuhan berkata, seumur hidup kita, kita menikmati kemurahan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil adalah Tuhan segalanya bagiku. Kita belum lama perjalanan di tahun yang baru. Kita memasuki minggu yang ketiga. Saudara, ini jadi pondasi kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Firman yang akan kita baca di dalam Mazmur pasal 139, mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, jika aku mendaki ke langit, perhatikan saudara, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan sama seperti terang. Saudara, Tuhan segalanya bagiku. Pertanyaannya, mengapa? Berpijak dari ayat yang kita baca yang pertama adalah karena Tuhan itu dekat dengan kita. Ya. Mengapa Tuhan itu segalanya bagiku? Saudara-saudara, karena Tuhan itu dekat dengan kita. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang kita baca tadi. Dimanapun manusia berada, sekali lagi, Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di situ. Ya, kemanapun, dimanapun manusia berada, Alkitab berkata dalam Mazmur 139 ayat 8 sampai dengan ayat 10, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di situ. Yang pertama, karena saudara menunjukkan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi dia menjadi Tuhan yang dekat dengan kita. Itu yang pertama. Saudara, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Next. Dekatilah Allah dan Allah pun akan mendekati kalian. Hari ini saudara-saudara, memasuki minggu yang ketiga, Tuhan menginginkan saudara dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang ingin dekat dengan saudara, tetapi saudara dan saya harus mendekat kepada Tuhan. Tadi dikatakan dekati Allah dan Allah pun akan mendekati engkau. Saudara-saudara, kita tidak tahu tantangan tahun yang baru ini akan seperti apa nantinya. Tapi apa yang bakalan terjadi di tahun ini, saudara, Tuhan ingin kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih karib lagi kepada Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, 9, 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan saudara, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan kebenaran kepada kita pada saat siang hari ini. Nuh mempertahankan standar spiritualitasnya dan moralitasnya justru di tengah-tengah keadaan yang terburuk pada zamannya. Perhatikan baik-baik. Nuh, dia mempertahankan standar spiritualitasnya atau kehidupan rohaninya dan moralitasnya justru di tengah-tengah keadaan terburuk pada zamannya. Minta tolong ditampilin ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang wow, kenapa?
Justru di zamannya yang paling buruk. Perhatikan baik-baik. Justru di tengah-tengah bumi yang rusak. Justru di tengah-tengah kekerasan yang terjadi pada zamannya Nuh. Firman Tuhan berkata, Nuh adalah seorang pria yang hidup benar dan tidak bercela. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Justru di tengah-tengah keadaan yang terburuk di dalam pada zamannya waktu itu. Saudaraku, tidak ubahnya dengan kita yang hidup hari-hari ini. Panggilan Tuhan Yesus yang sama atas hidup kita di tengah-tengah keadaan yang carut marut. Kehidupan di dunia ini untuk mendapat atau mempertahankan bahkan mampu membangun standar spiritualitas dan moralitas hidup kita itu menjadi lebih baik. Ini panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan yang sama. Di tengah keadaan yang saudara alami hari ini, Tuhan kepengin saudara tidak hanya sekedar memenuhi standar spiritualitas hidup saudara, kerohanian saudara. Tetapi Tuhan ingin engkau membangun kehidupan rohani saudara dan moralitas kita. Di tengah-tengah keadaan carut marutnya dunia yang seperti ini. Justru dia bisa membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Dia bisa bergaul karib dengan Tuhan. Nuh, dia bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Wow. Ini rahasianya. Justru keadaan makin memburuk, dia makin dekat dengan Tuhan. Hari ini pun Tuhan ngajarkan sama kita. Keadaan apapun yang sedang engkau alami. Ayo. Bangun hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Lebih, dan lebih. Jangan berkurang saudara. Tapi Tuhan ingin kualitas hubungan itu mulai terus bertambah. Tidak hanya sekedar berhenti pada standar spiritualitas dan moralitas saudara. Tetapi di situ ada pertumbuhan yang terus naik. Justru di tengah-tengah keadaan yang terburuk sekalipun. Jangan dibalik. Justru keadaan yang tidak baik kita makin jauh dengan Tuhan. Akhirnya satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan, Nuh. Sehingga air bah itu datang. Bencana itu datang. Tuhan, saudara, kita ingin hidup rumah tangga kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Ayo, makin bergaul karib dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, rasa-rasanya kok berat ya. Itu sebabnya saudara dan saya butuh namanya kasih karunia Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan justru di tengah-tengah keadaan yang terburuk pada zamannya. Hari ini pun kita juga namanya butuh kasih karunia Tuhan. Supaya saudara dan saya diberi kemampuan untuk bisa melewati masa-masa pergumulan yang paling berat dalam hidupmu. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Supaya kita bisa melewati itu saudara. Saudara, Mazmur 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib, saudara-saudara, dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Dalam seluruh gerak langkah ya hidup kita senantiasa mengizinkan dan menyertakan Tuhan untuk bekerja di dalamnya. Tuhan dekat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang-orang yang di dalam seluruh gerak langkah hidupnya mengizinkan dan menyertakan Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Kalau itu yang terjadi, keadaan terburuk sekalipun yang sedang menerpa saudara, tidak akan membuat engkau menjadi goyah.
tidak akan membuat engkau menjadi lebih terpuruk lagi. Kenapa? Karena tadi diawali dengan saudara bisa ternyata lebih dekat dengan Tuhan. Lebih karib dengan Tuhan. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Justru di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Rumah tanggamu, ekonomimu. Ya, usaha pekerjaanmu, persaingan yang begitu berat. Tapi percayalah ketika kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Maka segala sesuatu bisa menjadi mungkin oleh karena Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini, ayo saudara, kita mau memacu diri untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya tadi, mengizinkan dan menyertakan Tuhan ada dalam segala kondisi hidupmu. Biarkan Tuhan ada di situ. Biarkan Tuhan tinggal di situ. Mungkin kau berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat. Tapi ketika dalam kondisi tidak kuat sekalipun, kalau Tuhan ada di situ, maka sesuatu terjadi. Maka sesuatu yang ilahi terjadi. Ya, tidak hanya berhenti kepada apa yang bersifat manusiawi yang terjadi, tetapi di situ juga ada reaksi-reaksi ilahi yang sedang bekerja. Wow. Kalau yang sedang bekerja hanya reaksi kita manusia, menjenuhkan, memuakkan, saudara, melemahkan. Tapi ketika sesuatu sedang terjadi, yang sedang Allah kerjakan, maka segala kelelahan di dalam situasi kondisi hidupmu tidak akan membuat engkau menjadi lebih terpuruk lagi. Tetapi sebaliknya ada kekuatan dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan, ada peneguhan dari Tuhan, ada pertolongan yang dari Tuhan, ada keajaiban yang dari Tuhan yang sedang ada di dalam situasi kondisi yang sedang engkau alami. Ketika kita mengizinkan dan menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Mazmur 34 ayat 16, 18, 19. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, perhatikan saudara ya. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar, sudah 2 kali ya, itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ayat yang 19, Tuhan itu dekat, perhatikan saudara, kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Next, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Tadi Tuhan bergaul dengan orang yang benar, dengan orang yang tidak bercela. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang benar. Tapi saudara, luar biasa, dalam ayat yang ke-9, 19, Tuhan itu juga dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan itu juga dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya, bahkan dia menyelamatkan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah semangat. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang sedang berkecil hati oleh karena situasi dan satu hal di dalam hidupnya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak hanya pada orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya kepada orang-orang yang benar, tidak hanya kepada orang-orang yang bercela, tapi Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang sedang berada di dalam kesusahan yang besar. Tuhan dekat. Kalau kita punya Tuhan yang modelnya kayak begini, apa kita mau masih meragukan? Ya, orang yang remuk hati, orang yang patah semangat. Saudara-saudara, Tuhan dekat. Betapa cintanya Tuhan. Tidak hanya sekedar dia mau dekat mendekap engkau, tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kedekatan dia
kepada manusia, dia tunjukkan totalitas. Supaya manusia menjadi makhluk yang sempurna, yang mulia, itu kembali bersama dengan dia. Itu sebabnya jangan berkecil hati ya. Mungkin tadi saudara awal-awal berkata, oh Pak, aku bukan orang benar. Ya, aku bukan orang yang tadi, kalau Nuh, dia tidak bercela pada zamannya. Dia orang yang bergaul karib, aku modelnya bukan orang yang seperti itu. Saudara lihat, kalau kita sudah dibenarkan di dalam darah Yesus Kristus, kita termasuk pada golongan orang yang sedang didekati oleh Tuhan. Yaitu tadi saudara. Kondisi apa yang sedang membuat engkau sepertinya lemah lunglai? Hari ini izinkan Tuhan ada dalam situasi itu dalam hidup saudara. Karena pada hakikatnya Tuhan kepengen dekat dengan saudara. Pengen dekat dengan saya. Gak peduli kok saudara. Situasi apapun gak peduli. Tuhan kepengen dekat. Pengen dekat. Yang penting engkau didapati menjadi orang-orang ketebusan Tuhan. Bukan berarti kalau orang itu hidupnya tidak bercela. Bukan berarti kalau orang itu sudah hidupnya takut akan Tuhan. No problem, lepas dari masalah. Oh tidak. Ya, siapapun kita bisa mengalami sebuah kejadian-kejadian yang di luar kemampuan kita. Siapapun kita, sekuat-kuatnya manusia, tiba-tiba dia bisa mengalami hantaman ujian yang begitu dahsyat. Tapi lihat, dalam kondisi itu pun Tuhan mau dekat dengan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, dekatilah Allah, maka dia akan dekat dengan engkau. Lebih dan lebih lagi. Saudara, jangan salah mengerti tadi ya. Kondisi terburuk tidak pernah membuat Tuhan menjauhkan diri dengan hidup saudara. Kondisi terburuk pun membuat dia makin lebih mengasihi saudara. Rasakan ketika dia menopang, rasakan ketika dia memberi kekuatan di dalam hidupmu. Yang kedua, mengapa sih Tuhan itu segalanya bagiku? Yang kedua, karena Tuhan itu menjadi pengendali hidup kita. Tuhan pengendali hidup kita. Mengapa? Tuhan segalanya bagiku. Karena Tuhan pengendali hidup kita. Saudara, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, tadi menunjukkan kepada kita. Juga di sana tanganmu akan menuntun, perhatikan kata menuntun. Aku dan tangan kananmu memegang aku. Artinya apa? Tuhan pengendali hidup kita. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Next. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahsyat saudara. Jadi ketika Tuhan menjadi pengendali dalam hidup kita, saudara dan saya itu tidak dicolke begitu saja. Dia bimbing kita. Bahkan dikatakan ia meneguhkan, dia menguatkan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika Tuhan menetapkan, ketika Tuhan membimbing, ketika Tuhan meneguhkan orang yang benar, saya yakin itu tidak hanya berhenti pada kondisi saudara dan saya pada saat happy-happy saja. Tetapi justru pada saat bukan dalam kondisi yang happy, Tuhan hadir untuk meneguhkan saudara. Tuhan hadir untuk membimbing jalan hidup saudara dan saya. Kita masih butuh sang pengendali hidup kita. Begitu saudara lepas dari sang pengendali, maka kita akan menjadi orang yang liar. Sudah tidak lagi dikendalikan oleh Tuhan. Tapi hari ini, tahun-tahun ini, izinkan
Dia menjadi sang pengendali di dalam hidup saudara, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studimu, apapun juga dalam seluruh aspek hidup kita. Begitu kita sedang akan menuju jalan yang bahaya, dia membimbing saudara. Di jalan yang sedang engkau tempuh, dia bukan Tuhan yang membawa jalan kita itu menyesatkan, bukan. Justru ketika kita akan tersesat, dia bimbing saudara, dia teguhkan saudara supaya tidak tersesat, supaya tidak terpeleset, supaya tidak berjalan di luar jalan Tuhan. Tetapi engkau tetap dibimbing oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan pengendali hidup kita. Saudara-saudara, yang terakhir, yang ketiga, mengapa Tuhan itu segalanya bagiku? Yang ketiga, karena Tuhan yang menguasai keadaan. Sebaliknya, keadaan bisa menguasai atau mempengaruhi manusia atau mempengaruhi saudara dan saya. Lihat dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12 firman Tuhan berkata, jika aku berkata, ya, biarlah kegelapan saja mengelilingi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Perhatikan saudara, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, munya Tuhan. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya apa? Saudara-saudara, Tuhan yang menguasai keadaan. Tuhan kita itu menguasai keadaan loh saudara. Gelap bagi dia menjadi terang. Tapi beda dengan kita, gelap ya gelap, terang ya terang. Kita sedang dikuasai, dipengaruhi oleh keadaan, tapi Tuhan, dia menguasai keadaan. Itu Tuhanmu saudara. Lah keadaan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Ya, jangan terjebak dengan keadaan yang sedang terjadi dan ada di hadapanmu. Berlakulah dan bersikaplah lebih bijak, agar tidak mudah terjerumus, terperosok ya dalam dosa. Sebaliknya saudara, pakailah sebagai kesempatan untuk bisa menguasai dan mampu mengendalikan keadaan yang ada, karena kita memiliki Tuhan yang menguasai dan mengendalikan keadaan, bukan dikuasai keadaan. Sebaliknya saudara, ya pakailah kesempatan hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Mungkin ada jebakan, ada perangkap yang sedang saudara hadapi. Jadikan itu sebagai kesempatan atau peluang untuk engkau bisa melewatinya, melaluinya. Sehingga engkau mampu melihat dan memandang lebih jauh sebuah pengharapan dan perubahan yang jauh lebih baik di tahun ini. Baik saudara-saudara, untuk kehidupanmu, untuk keluargamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk peternakanmu, untuk perkebunanmu, untuk karirmu, untuk pelayananmu, untuk masa depanmu, usaha pengembangan usaha pekerjaan yang lain apapun. Tuhan ingin itu menjadi sebuah peluang untuk kau melihat masa depan yang jauh lebih baik. Selamat menikmati dan jadikan Tuhan segalanya di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang setia. Kita akan naikkan pujian ini. Saya persilahkan untuk singer choir bisa maju ke depan. Saudara, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Izinkan Tuhan melalui kasih-Nya menerangi langkah hidupmu. Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang,
Dia kerjakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia penolong yang setia di dalam hidup bersama saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Siang hari ini, waktumu belum terlambat. Curahkan isi hatimu yang terdalam. Tidak peduli keadaan terburuk apapun, terbaik apapun dalam hidupmu, Tuhan tetap mau dekat dengan saudara. Dia lebih tahu yang terbaik untuk hidupmu. Dia lebih sanggup untuk memulihkan engkau. Sebutkan satu persatu, Tuhan, aku ingin keluargaku dipulihkan, aku ingin pekerjaanku dipulihkan, aku ingin Tuhan studiku dipulihkan, aku ingin masa depanku dipulihkan, aku ingin segala sesuatu dipulihkan. Dia Tuhan yang lebih sanggup. Kau berkata, Tuhan, tahun ini tidak mungkin deh Tuhan. Tapi ketika kau dengar firman Tuhan hari ini, kedekatanmu akan membuat keadaan bisa menjadi berubah. Karena engkau punya Tuhan yang menguasai keadaan, bukan dikuasai keadaan. Situasi apapun tidak membuat Tuhan untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, Dia bisa berbuat apa-apa untuk hidup saudara. Engkau lebih tahu Tuhan siang hari ini. Lawat jemaatmu, jamah jemaatmu. Sentuh hidup mereka satu persatu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima. Itu sebabnya biarlah Tuhan Engkau jadikan andalan dalam hidupmu. Engkau segalanya bagiku Tuhan. 2022 kami ingin lebih dekat dengan Engkau. Urapi perkataanmu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Agar firman ini, benih firman-Mu ini bisa bertumbuh. Bertumbuh dengan lebat dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Apa yang tidak mungkin tahun ini dibuat Tuhan menjadi mungkin. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kasih karena Engkau tahu yang terbaik untuk hidup kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kami terima firman-Mu, kami terima lawatan-Mu siang hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami kembali bangkit, kami kembali bangkit, kami kembali bangkit. Tidak ada yang tidak bangkit, tidak ada yang tidak punya harapan. Semua saudara di sini ada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup saudara. Terima itu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hadir-Mu dalam hidup kami. Siang hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara diberkati Tuhan yang mengalami lawatan dan kuasa firman. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam harta jemaat ini, tetapi sebelumnya kami senantiasa menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ada? Baik yang ada di atas? Tidak ada. Sekarang kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Januari. Silahkan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Dari tanggal 17 sampai tanggal 23. Ada? Tidak ada? Di atas? Tidak ada ya? 17 sampai 23 Januari. Tak ada. Ya, kita akan tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ini dari pekan kemarin. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 23 yang sudah didoakan maupun belum dan belum mendapatkan kenang-kenangan,
Silakan nanti usai ibadah ini akan bertemu dengan Bapak Ibu Majelis untuk mendapatkan kenang-kenangan ulang tahun yang belum dapatkannya. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 23 hari ini. Ya, jadi setelah ibadah ini di sayap kiri belakang nanti Bapak Ibu bisa menemui Bapak Ibu Majelis untuk menerima kenang-kenangannya. Nah, kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun sepekan kemarin, baik yang hadir maupun yang tidak hadir atau yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia, rahmat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Keajaiban demi keajaiban Kau nyatakan dalam hidup kami. Kiranya itu tidak membuat kami lupa diri, bahkan melupakan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bahkan ketika kami kembali mengingat hari jadi kelahiran kami, sebuah momen yang luar biasa untuk kami boleh mengingat pertolongan Tuhan, karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sampai hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menikmati kebahagiaan di hari spesial mereka, di hari ulang tahun mereka, dimanapun mereka berada yang saat ini mengikuti ibadah secara online, dan dimanapun mereka berada, kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Saudaraku yang berulang tahun dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengaruniakan kepadamu untuk dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan seluruh potensi karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sehingga hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidupmu memuliakan Tuhan setiap saat. Dan berkat itu akan senantiasa dilimpahkan dalam hidupmu. Dilimpahi kesehatan, kekuatan, stamina prima, untuk senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setiap saat. Dikaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang telah engkau terima dan Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan Omega, menyertai dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai hari ini. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 1 dan sampai hari ini belum mendapatkan kenang-kenangan usai ibadah ini, silakan menghubungi Bapak Ibu Majelis di belakang. Itu saja yang dapat disampaikan. Oh ya, satu lagi kami menyampaikan selamat atas kelahiran anak Mavelyn Jane Wibowo. Anak pertama, putri pertama dari Ibu Bapak Adrian Wibowo dan Ibu Meli Mega. Anak ini juga adalah cucu pertama dari Ibu Yani Setiawati, majelis kita. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran putri saudara. Tuhan akan memberkati. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya yang muda-muda yang merencanakan menikah di tahun ini, silakan menghubungi Bapak Gembala untuk dilakukan katekisasi pranikah. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau ibadah yang kedua ini kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan memberikan kekuatan dan berkat melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan menyertai seluruh rangkaian ibadah raya ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kebenaran firman itu menjadi landasan dasar berpijak kami di dalam tahun 2022 ini. Kekuatan
kekuatan yang daripada Engkau-lah yang memungkinkan kami tegar menghadapi apapun juga. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, rasa aman dan nyaman itu benar-benar ada dan kami rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam loh hati kami masing-masing. Supaya kami boleh tumbuh berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga hari ini ingat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah mereka masing-masing atau di rumah-rumah sakit yang saat ini membutuhkan perawatan secara intensif. Kami ingin Tuhan, Engkau sendiri yang akan melawat mereka. Engkau sendiri yang akan menyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami masih tetap yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Itulah sebabnya kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan dan kasih daripada Engkau sendiri. Supaya mereka bisa dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah daripada Tuhan kami Yesus Kristus sendiri. Tuhan, hari ini juga Engkau sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menguduskan persembahan kami ini, supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh menyerahkan persembahan kami ini dengan hati yang tulus ikhlas, maka disitulah berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kami bukan hanya Tuhan yang sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua. Bangkit sudah nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tinggalnya dengan kuasa namanya. Bagi suka